Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kami dari Panitia Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMA 5 Padang yang disingkat IKATMALI akan coba mengupas dan bincang-bincang ringan dengan para kandidat yang telah muncul untuk bertarung pada MUPES IKATMALI yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 2026 mendatang. Saat ini sudah hadir di hadapan kita, saudara, salah seorang kandidat yakni Bang Azwarman. Beliau merupakan alumni SMA 5 Padang angkatan 1987 yang kesehariannya menjabat sebagai kepala sekolah di beberapa sekolah. Di antaranya beliau pernah menjadi kepala sekolah di SMA 13, kemudian SMA 14, kemudian SMA 5 Padang, dan saat ini di SMA 7 Padang. Untuk itu, saudara, kita perlu tahu apa saja visi dan misi beliau untuk mengangkat organisasi Ikatmali ini sehingga beliau termotivasi untuk maju dalam pertarungan pemilihan Ketua Ikatmali periode 2026-2030 mendatang. Baik, selamat siang Pak Azman. Selamat siang. Mungkin kita perlu sedikit bincang, Abang bisa menyampaikan apa saja ide misi hingga Abang tergerak termotivasi untuk maju sebagai salah orang kandidat dan tentu Abang sangat optimis bisa mengalahkan para kandidat lain. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena kita suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam kepada seluruh alumni khususnya dan yang menonton. Ya, tadi sudah disampaikan saya adalah alumni SMA 5 Padang tahun 1987. Kemudian sudah juga berkecimpung dari organisasi pemerintah, SMA 13 Padang 3 tahun, SMA 14 Padang 3 tahun, SMA 5 kemarin 3,5 tahun, kemudian di SMA 7 sekarang sudah masuk 9 bulan, kemudian juga berkiprah di Perti Kota Padang, termasuk juga Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya sampaikan dengan waktu singkat ini, sebagai kepala sekolah dan sebagai alumni SMA 5 Padang, kemarin saya sudah berusaha keras bagaimana bisa mengabdi ke alma mater. Ya, kemarin kita sudah menghilangkan banjir di sepanjang Padang. Itu dapat bantuan dari Kota Padang itu 1,3 miliar. Kemudian kita cari dana pokok kemarin dari Pak Gustaf Hidayat 600 juta, Pak Michael Nasir 300 juta, kemudian Pak Eli Apiandi 300 juta, sehingga kita bisa bawa dana selama 3,5 tahun itu, 2,5 miliar. Sehingga banjir di sekolah sudah hilang, di sekolah kita kondisikan, kemudian kita beli bus sekolah dan lain-lain. Itu sebagai kepala sekolah dan sebagai alumni, rasanya sudah berusaha memajukan sekolah begitu. Kemudian begitu juga untuk dari sekolah 5 Padang, ketika saya masuk tahun 2021 itu yang siswa undang kita baru 23 siswa, kemudian 3 tahun setengah kita keluar dari sekolah 5 Padang, itu siswa undang kita sudah 51 siswa. Kalau kemarin sudah naik lagi menjadi 56 siswa. Pada kesempatan ini tentu saja sebagai alumni kita sudah istilah saya itu sudah terutama di dengan sekolah ini. Sekolah ini sudah membesarkan kita sebagai alumni, membuka wawasan kita, ilmu kita, dan membuat kebanggaan pribadi bagi kita sebagai siswa. Ya, baik jasa sekolah maupun jasa guru-guru dan seluruh keluarga besar SMA Padang. Yang teringat bagi saya sebagai alumni, potensi alumni SMA 5 Padang ini luar biasa. Noah. Karena ini kan termasuk sekolah yang cukup tua. 18 sekolah negeri Kota Padang, kita nomor 5. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah saya cermati, saya biasanya selalu ikut kegiatan-kegiatan alumni sekolah Padang. Ketika saya berada di dalam, saya tahu betul apa problem yang saya lihat. Ya kan? Jadi seperti kemarin tahun 2021 kalau tidak salah, saya mensupport dengan kawan-kawan alumni di MUBES
terpilih saat itu Pak Sederkani sebagai ketua alumni kita, ya kan? Lalu beliau jalan, kemudian di tengah jalan beliau punya kesibukan sebagai ketua DPRD, berganti dengan Bapak Abdul Gadis Camana Kalungu. Kalau kita lihat melihat di dalam, rasanya alumni kita ini luar biasa. Karena bukan saya merendahkan di tempat lain ya. Saya sudah 3 tahun di 13 Padang, 3 tahun di 14 Padang. Itu alumni kita luar biasa. Listing 87 aja tempoh hari, itu akan koreksi 3 orang. Beberapa orang kapolsek, beberapa orang kadis. Tapi yang saya lihat itu potensi besar itu belum terlihat bagaimana kesadaran beberapa alumni itu belum kita rangkul saja. Ya, jadi anggota DPRD ya termasuk masyarakat yang pernah jadi ketua DPRD Kota Padang. Itu kan jabatan strategis luar biasa. Tapi ketika kita ini apa ya, mungkin kita jujur aja ya. Ketika kita mengangkat acara, kita sosial juga. Karena potensi itu masih jauh ya. Ya, ada beberapa alumni yang kita agak cap jempol, ya kan itu belum ada. Jadi pada kesempatan besok kalau saya mencalonkan jadi ketua etika semandi, saya kurang-kurangnya saya akan berbagi ide di waktu ada forum resmi untuk pemilihan. Ya, yang saya lihat kelemahan kita, saya lihat juga seperti di Tarbiyah. Saya sudah berkecimpung sudah 8 tahun di Tarbiyah atau Perti Kota Padang dan Kota Padang. Itu kalau kita andalkan beberapa orang donatur, akan berjalan Tarbiyah itu. Karena siapa yang bisa membiayai ada 500 jamaah yang mau datang, ada 1.000, ada 2.000. Tapi dengan kesadarannya bahwa pemada kegiatan tidak ada donatur bawa nasi sendiri pun. Akhirnya jalan terus. Ada 4.000 jamaah ngumpul. Tak ada kegiatan nggak bisa. Kadang-kadang malah Kota Padang diadakan di Bengkulu, jalan. Keluar kota, jalan. Tapi dengan niat tulus ikhlas, mungkin mereka ingin fisabilillah, masuk khairat, ya kan, dengan kesadaran individu, ya kan, itu tidak ada yang berat. Ya. Padahal lebih pikir ada tokoh-tokoh besar di Tarbiatu. Ya ada profesor, ada apa, ada orang penting, ada orang anggota DPR RI. Gak bisa dia menanggung beberapa orang itu. Di kita di sini yang saya lihat selama ini, beberapa alumni itu udah jempol, membantu, menyokong, tapi tak bisa kita. Jadi saya berharap dengan seluruh alumni lewat podcast ini, kita ibarat visi saya itu mengabdi di sekolah. Kita sudah terentang budi dengan sebagian Padang. Ya, kalau kita lihat ini kita sewa ruko di luar itu, sekarang kecilnya ruko 60 juta satu tahun. Apa sewanya. Kita di sini dulu bayar SPP 150.000. Lebar ini dua hektar nih. Ya itu ini berapa miliar nih? Mana bisa kita sewa dengan 150.000? Artinya sekolah itu sudah membantu kita. Jadi kalau kita ada kegiatan, saya mengimbau seluruh kita semua, ya kan? Jadi mengabdilah, pamannya alumni seperti kayu di ligo. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang tinggi, yang tingginya dia menyelam atau membantu finansial. Yang rendah, yang rendah. Tapi tidak ada yang berniat. Ada kegiatan alumni atau kegiatan di Kasmadi, lalu dia sekedar penonton aja datang kita ketawa, itu akan jalan di Kasmadi. Siapapun nanti ketua. Nah, jadi ke depan ini tujuan saya di maju jadi calon ini sebenarnya ingin menginginkan seperti saya itu kalau kita jadi masukan kita semua. Jadi kalau kita ke sana ini, kalau ada alumni kita yang finansialnya kuat, mungkin finansial kuat itu disumbangkan untuk sekolah atau untuk teman-teman yang susah hidupnya atau fakir miskin dan lain-lain. Yang kita ini kita yang menanggung. Ada kegiatan untuk konsumsi nasi ya, saya nanggung. Untuk snack saya nanggung sama. Jadi kalau ada kesadaran seperti itu, saya rasa Ikas Mandi akan melenggang ke depan. Tapi kalau tidak ada juga seperti itu, Noah, siapapun nanti yang ketua Ikas Mandi mau tetap nanti Pak Ambil Rengani, akan kewalahan, tidak akan jalan. Ya, dan bisa 2, 3, 5 orang bisa menanggung, dan bisa. Lalu dia akan datang 300 orang, atau 500 orang. Nah, jadi ini nanti jangan ke depan, jangankan mau
menyumbang untuk Semalima Padang, untuk eksistensi Semalima ini kan tidak bisa dipertanyakan. Jadi saya ingin ke depan, Pak, saya mengimbau pada seluruh alumni, baik angkatan kita senior saya dulu di atas, sampai ke bawah, kira-kira seperti itu. Dan saya sebagai alumni gembira ini, begitu dibuka calon untuk kandidat ketua Kasmandi, ini calonnya kalau tidak salah sudah 7 orang. Ini keluar biasa. Artinya tanpa alumni itu bersemangat, tanpa alumni itu mencintai Semalima Padang, dan itu udah modal itu. Nah, tapi seluruh alumni kedua, apakah nanti ada kata Ika Sumardi, baik dia ikut di lapangan atau di sekolah maupun tidak ikut dia di rantau, dia tetap berpartisipasi. Dia merasa mengabdi. Ya, mungkin istilahnya kalau bermimpak dan dia tidak saudara. Ini yang kurang selama ini. Karena dia saya 3 tahun setengah di Semarang. Ya, baik. Nanti seandainya Bang Azorman terpilih menjadi ketua Kasmandi, kira-kira apa program yang telah Bang siapkan dan itu bisa diterima oleh para alumni? Ya, jadi sebuah organisasi besar seperti kita sudah ribuan ini alumni. Memang kita nanti akan pakai juga sistem, ada juga beberapa alumni yang sangat potensial, itu akan kita kumpul, mungkin agak lebih kurang 50 orang, 40 orang, itu istilahnya ibarat pemain, kita ada pemain intinya. Ini yang jadi lokomotif nanti untuk penggerakan Kasmadi, pengembangan, lalu yang semuanya itu kita minta dengan kesadaran sendiri, tidak ada yang kegiatan di Kasmali itu sekedar ketawa-ketawa, datang ke sekolah, lalu menonton saja, lalu beberapa orang menanggung. Selama ini 3,5 tahun saya di Semalima Padang, itu yang ini makanya kan kita pada PNI dulu lah. Sesuatu yang istimewa disematkan dari alumni itu ibarat kecil sekali. Ya, jadi mungkin itu ke depan yang akan kita kerjakan, kesadaran seluruh individu alumni, dia itu menganggap dia sudah tertaburi dengan Semalima Padang, apa yang dia bisa persembahkan. Kayak kecil dengan kecil, yang besar dengan besar. Saya maju Semalima Padang. Oke, kita karena waktu yang batas kita cukup dulu diskusi kita dengan salah seorang kandidat yang akan bertarung pada PPS Kasmadi 2026 mendatang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa di acara pertemuan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, banyak maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Minta maaf. Moga-moga PPS ini terlaksana dengan sukses. Dari Kasmali ke depan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.